Langsung aja nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah setelah kita mendengarkan motivasi podcast hadis juga tilawah bersama ya Quran surah Al-Buruj. Selanjutnya kita akan sedikit menafsirkan dari surah Al-A'la ayat 7 melanjutkan yang kemarin. Ayat 7 itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa masyaallah, illa kecuali masyaallah, jika Allah menghendaki, innahu ya'lamul jahra, sungguh ya, dia Allah ya'lamu mengetahui al jahra yang nampak, wa ma yakhfa dan yang tersembunyi. Jadi kemarin nyambung ya, kecuali Allah menjadikan Nabi Muhammad lupa ya terhadap beberapa ayat Al-Qur'an karena ada ayat-ayat yang dimansuh oleh Allah. Tapi dalam surah Al-Baqarah ya, manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Jadi ayat yang kami nasah, yang kami batalkan, min ayatin ya dari ayat tersebut, au nunsiha na'ti bi khairin minha, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding. Jadi bahwa ada ayat-ayat Allah yang pernah dibaca oleh Rasulullah kemudian dimansuh dengan ayat yang lain, yang sehingga tidak terbaca lagi sampai sekarang. Namun pada asalnya Nabi tidak akan lupa kecuali Allah yang membuat Nabi lupa gitu ya, karena ada kemaslahatan di balik keputusan Allah tersebut. Nah, jadi di sini kemudian dalam lanjutannya Allah menyebutkan bahwa ya'lamu ya tadi ya'lamul jahra wa ma yakhfa, bahwa Allah itu tahu yang nampak, wa ma yakhfa, dan Allah juga tahu apa yang tersembunyi. Kenapa di sini Allah menyebutkan bahwa dia juga tahu yang nampak, padahal dalam ayat ini juga Allah menyebutkan bahwa Allah tahu yang tersembunyi, bahwa secara logika ketika seseorang tahu apa yang tersembunyi, maka tentu saja dia lebih tahu apa yang nampak. Nah, sehingga sebetulnya cukup Allah hanya mengabarkan bahwa dia tahu yang tersembunyi. Tetapi dalam ayat ini sengaja ya Allah menyampaikannya karena baik yang nampak, baik yang tersembunyi, bagi Allah itu sama saja, tidak ada bedanya. Demikian kata para ulama. Wa asirru qaulakum, silahkan rahasiakan perkataan kalian, awijharu bih, atau tampakkan gitu ya perkataan kalian, innahu sesungguhnya dia Allah alimun maha mengetahui bidzatis sudur, segala isi hati. Jadi jangankan perkataan yang diucapkan dengan pelan-pelan, bahkan yang ada dalam hati ya, bidzatis sudur, yang ada dalam hati saja Allah tahu gitu ya. Setiap gerak-gerik tubuh manusia Allah tahu. Tidak hanya berhati-hati dalam perkataan lisannya, bahkan dalam hatinya pun ya. Di sini kan dalam surah Al-Baqarah, wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwa Allah itu ya'lamu, tahu, ma fi anfusikum, apa yang ada dalam hatimu, fahdaruh, maka berhati-hatilah. Jadi intinya jangan sampai ada niat buruk dalam hati kita, misalkan kayak ria, misalkan, atau hasud, atau suuzon, atau berburuk ya, berburuk sangka atau penyakit hati lainnya, karena Allah tahu isi hati kita. Kita harus berhati-hati karena ilmu Allah itu meliputi apa yang nampak, apa yang tersembunyi. Jadi tadi wa'lamu, ketahui itu ya, bahwa annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu ma fi anfusikum, tahu apa yang ada dalam hati kita ya, fahdaru, hati-hatilah. Ini khususnya yang penyakit-penyakit hati ya, kayak kita melakukan sesuatu ingin dilihat orang lain, ria ternyata, sehingga pahalanya nggak ada. Kita misalkan lihat orang lain naik jabatan, kita ada hasud dalam hati. Nah, nauzubillah gitu ya. Makanya berhati-hati.
dengan penyakit-penyakit hati itu dalam rangka untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati itu. Di sini kita semua berkumpul ya, berkumpul untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis gitu ya. Di antaranya untuk sebagai obat supaya hati kita tetap sehat, supaya hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Wa nuyassiruka, dan kami memudahkan untukmu, kata Allah ini ya. Wa nuyassiruka, dan kami memudahkan untukmu lil yusra, jalan bagimu ke jalan kemudahan. Nah, jadi kata Allah di sini, kami akan memudahkanmu wahai Muhammad untuk mengamalkan kebajikan. Nah, jadi maksudnya apa? Maksud bahwa Allah akan memudahkan jalan kebaikan kepada Nabi Muhammad itu kalau dalam tafsirnya ya, nuwafiquka lisyari'ah al-yusra wa hiya al-hanifiyah as-samhah, bahwa kata Allah, kami akan membimbingmu Muhammad kepada syariat yang mudah, yaitu al-hanifiyah, bertauhid, wasamhah, dan mudah. Nah, bahwa ayat ini sesungguhnya menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang mudah. Agama yang mudah ya, bisa dibandingkan dengan agama yang sebelumnya, yang Allah turunkan sebelumnya, seperti agama Yahudi, agama Nasrani, memiliki aturan-aturan yang sangat ketat. Nah, jadi kalau dalam Islam misalkan ya, syariat sholat saja kita lihat, sholi iman, sholat sambil berdiri, fa ilam tastati', jika tidak mampu faqa'idan, sholat sambil duduk, fa ilam tastati', kalau tidak mampu sholat sambil duduk, fa'ala janbin, maka berbaring. Jadi dalam menjalankan syariat Islam, Allah banyak sekali memberikan kemudahan. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Nah, ini kaidah yang bersifat umum ya, bahwa banyak perkara yang seorang hamba jika dia tidak mampu melaksanakan, maka akan gugur hukumnya. Seperti masalah haji saja kan, Allah tidak memaksakan misalkan. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban manusia terhadap Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah itu bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Tapi coba kita bandingkan ya, syariat yang dibebankan kepada umat terdahulu seperti umatnya Nabi Musa pada saat itu, bagaimana begitu ketatnya gitu ya syariat sebelum Islam. Misalnya yang saya contohkan di sini, umat Nabi Musa ya pada zamannya, setelah bertaubat dari dosa, mereka akan disuruh bunuh diri. Nah, jadi ada gitu di syariat sebelumnya. Berbeda dengan sekarang, Islam begitu subhanallah ya, jika seseorang berdosa, maka tinggal apa? Bertaubat, taubatan nasuha, minta ampun sama Allah. Nah, sehingga Allah akan menerima gitu ya dengan taubatan nasuha itu. Bahwa begitu syariat Islam itu syariat yang mudah, maka jangan dipersulit dengan aturan-aturan yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah, yang tidak pernah ditetapkan oleh Rasulnya. Jangan dipersulit dengan keyakinan-keyakinan yang tidak pernah diyakini oleh Nabi Muhammad SAW. Kan terkadang kita sekarang suka terjebak ya dengan keyakinan-keyakinan yang misalkan ada banyak pamali, atau ada Jumat Kliwon, atau ada aturan-aturan intinya yang menyulitkan diri kita. Nah, dalam Islam itu yusrun, mudah. Nah, mungkin hanya itu saja ya, baru 2 ayat, sedikit-sedikit mudah-mudahan menambah kehusyuan kita dalam sholat ketika kita membaca surah Al-A'la, gitu ya, tergambar, oh ternyata maksud ayatnya seperti ini. Nah, seperti itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Ya, assalamualaikum, gimana Bu? Udah Bunda Pendi udah selesai, dilanjut. Oh, ditutup ya? Betul. Ya, kita sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kafaratul majlis. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu setia, semoga selalu sehat lahir batin, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum.